Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2 semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih bisa ketemu kembali dengan Pak Anwar pada pelajaran fikih, meskipun kita bertemunya melalui suara saja ya. Anak-anakku yang saya cintai, melanjutkan materi kemarin yaitu tentang zikir dan doa ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang doa ya. Doa itu apa anak-anak? Doa itu adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa disampaikan manusia sebagai hamba Allah, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Nah, berdoa kepada Allah harus disertai dengan usaha. Nah, usaha tidak disertai dengan doa berarti dapat diartikan takabur. Loh, kenapa kok begitu? Nah, takabur itu adalah apa? Bersikap sombong. Mengapa demikian? Orang yang Orang yang usaha tidak diikuti dengan berdoa dikatakan takabur karena mereka merasa dirinya tidak memerlukan pertolongan Allah. Merasa dirinya, alah, saya nggak usah minta aja dikasih kok, gitu ya. Itu tidak boleh. Doa yang tidak disertai dengan usaha berarti kosong. Artinya apa? Tidak memperoleh hasil apa-apa. Nah, doa dan usaha harus dilakukan bersama-sama atau seimbang. Nah, saya contohkan begini anak-anak. Misal, nah, kalian sekarang sebagai murid ya, sebagai murid pengen menjadi anak yang pintar. Nah, pengen menjadi anak yang pintar. Nah, syaratnya pintar apa? Harus belajar. Belajar itu harus berusaha juga. Nah, semisal ada namanya si A, misalnya namanya si A. Si A ini cuma berdoa saja, ya Allah berikanlah saya kepintaran agar saya menjadi begini, tapi tidak mau belajar, cuma berdoa saja. Nah, itu namanya takabur. Jadi tidak mau usaha, akan sia-sia doanya ya. Karena apa? Sama Allah tidak dikabulkan. Anak-anakku yang saya cintai, nah, ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang berdoa ya. Ini terdapat dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Bagaimana bunyinya? Wa qala rabbukum ud'auni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Nah, tetapi harus dengan usaha juga, tidak cuma berdoa saja ya. Anak-anakku yang saya cintai, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperhatikan adab-adab berdoa. Nah, apa saja adab-adab berdoa itu? Yang pertama, makanan dan pakaian yang kita pakai harus halal. Halal dalam arti cara pembeliannya. Makanan yang kita peroleh harus makanan yang halal. Nah, pengolahannya juga yang halal. Karena apa, anak-anak? Ada sebuah nasihat dari Sayyidina Ali, dari Rasulullah menasihati Sayyidina Ali itu dalam kitab Wasiatul Mustafa itu jelaskan begini. Man akalal halal soffa qalbuhu. Barang siapa yang memakan makanan halal, maka hatinya akan bersih. Nah, dan di akhir wasiatnya itu ada mengatakan bahwa menjelaskan bahwa doanya yang orang yang selalu makan makanan halal itu tidak akan tertolak. Jadi mesti sampainya kepada Allah, diterima oleh Allah ya. Nomor 2, menghadap kiblat ya. Nomor 3,
memperhatikan saat-saat yang tepat untuk berdoa. Nah, ini nanti saya jelaskan di belakang ada ya. Nomor 4, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ya. Jadi harus diperhatikan ini. Nah, nomor 5, memulai dengan memuji Allah dan membaca sholawat. Contohnya gimana Pak Anwar? Contohnya adalah membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak kalau berdoa itu diusahakan dimulai dengan memuji Allah dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kan termasuk memuji Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, selanjutnya merendahkan suara. Jangan sambil teriak-teriak, ya Allah, saya minta jadi orang kaya ya Allah. Nah, tidak usah teriak-teriak dengan keras-keras begitu ya. Kita harus memperhatikan adab-adab berdoa. Nomor 7, memusatkan perhatian dengan kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah dengan khusyuk ya ini anak-anak ya. Nomor 8, selalu optimis dan berbaik sangka kepada Allah. Nah, setelah berdoa dan usaha, kita pasrahkan usaha kita itu kepada Allah ya. Semisal kita mau melaksanakan lomba, semisal mau lomba menyanyi. Nah, setiap hari sudah latihan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika sudah tag video, sudah rekaman, kita setorkan ke dewan juri. Nah, kita tinggal berdoa dan usaha. Dan kita itu kan kalau sudah setor ke dewan juri berarti kita sudah berusaha untuk latihan itu sepanjang hari itu sudah latihan. Terus setelah itu kita sudah usahanya, terus berdoa. Nah, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Nomor 9, doa ditutup dengan sholawat Nabi, memuji Allah dan mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Nah, di akhir itu kan ada doa, di terakhir doa kan biasanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu anak-anak termasuk adab-adab berdoa. Nah, selain memperhatikan adab anak-anak, tadi di nomor 3 itu ada memperhatikan saat-saat yang tepat untuk berdoa atau waktu yang tepat untuk berdoa ya. Waktu yang tepat atau waktu yang baik itu adalah waktu ijabah. Nah, waktu ijabah adalah apa? Waktu yang jika digunakan seseorang muslim untuk berdoa, insya Allah doanya akan dikabulkan ya. Saya ulang lagi, waktu ijabah adalah waktu yang jika digunakan seseorang muslim untuk berdoa, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah permohonannya itu. Kapan waktu yang ijabah untuk berdoa itu? Yang pertama, sesudah sholat fardu. Nah, makanya ketika kalian sedang melaksanakan sholat, setelah salam jangan langsung pergi. Nah, berzikir dulu. Setelah berzikir, setelah sholat membaca doa ya. Jangan lupa mendoakan kedua orang tua yang pokok ya, setelah itu kita meminta hajat kita ya. Nomor 2, sesudah azan sampai iqomah. Nah, jadi setelah azan selesai sampai iqomah, nah di jedanya azan sampai iqomah itu jangan digunakan untuk bergurau sendiri ketika di masjid atau di musola. Nah, setelah azan selesai ada yang lari-lari, ada yang bermain dengan temannya. Nah, itu tidak diperkenankan. Yang baik bagaimana untuk berdoa ya. Karena apa? Itu merupakan waktu yang termasuk ijabah untuk berdoa. Ada hadis itu kalau nggak salah berbunyi gini, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu. Nah, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan sampai iqomah. Nomor 3, waktu antara dua khutbah. Nah, ini untuk yang laki-laki ketika sholat Jumat.
Ya, ketika khutbah pertama sudah selesai, memasuki khutbah kedua. Nah, ini adalah waktu yang ijabah untuk berdoa. Nomor 4, sepertiga malam terakhir. Ini ketika waktu malam atau sholat tahajud ya anak-anak. Nah, kalau malam dibiasakan anak-anak untuk apa namanya? Untuk bisa bangun ya. Untuk bisa bangun melaksanakan sholat malam itu apa anak-anak namanya? Doanya cepat dikabulkan anak-anak ya. Karena apa? Yang lain pada tidur semuanya, kalian bangun untuk melaksanakan sholat malam. Nomor 5, saat dirinya teraniaya ya. Nomor 6, pada hari Arafah. Nah, hari Arafah itu hari apa? Hari dimana kita sedang melaksanakan dua puasa pada Idul Adha, yaitu puasa Tarwiyah dan Arafah. Pada hari Arafah setelah asar itu insya Allah doa akan cepat diterima oleh Allah atau dikabulkan. Yang nomor 7, pada bulan Ramadan. Nah, ini sebentar lagi kita akan menyambut bulan Ramadan anak-anak ya. Mari kita persiapkan dengan sungguh-sungguh. Nomor 8, pada hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kalau hari namanya Sayyidul Ayyam ya. Apa namanya? Itu adalah hari yang istimewa bagi umat Islam ya. Anak-anak, mungkin itu dari Pak Anwar untuk pada materi fikih hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar dengan rajin, selalu menjaga diri anak-anak ya, selalu terapkan protokol kesehatan ya. Sekian dari Pak Anwar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.